Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan tim pemerintah yang saya hargai. Perkenalkan, saya Brian Samuel Kenas sebagai pembicara pertama dari tim oposisi, dan pada saat ini saya akan memberikan sanggahan serta argumen dari tim kami. Kami dari tim oposisi tidak setuju bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Karena yang pertama, tanpa adanya para influencer ini, informasi mengenai kebijakan publik tidak akan bisa diketahui oleh masyarakat dengan jumlah sebanyak ini. Dan yang kedua, sosialisasi kebijakan melalui para influencer ini merupakan suatu hal yang sangat efektif dan sangat disayangkan jika tidak digunakan. Tujuan dari mensosialisasikan kebijakan publik melalui influencer adalah untuk mencapai pasar yang luas, yaitu mungkin ratusan ribu sampai jutaan atau puluhan juta bahkan pengikut dari influencer-influencer tersebut. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat efektif dan sangat disayangkan bila tidak kita manfaatkan. Sebelum masuk ke argumen saya akan memberikan beberapa sanggahan dari argumen dari tim pemerintah. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah mengatakan bahwa para influencer ini bersifat menggiring opini. Padahal seharusnya mereka mengajak rakyat untuk berdiskusi. Ini merupakan kekeliruan. Kami merasa bahwa tim pemerintah telah melakukan generalisasi kepada para influencer ini dengan berkata demikian. Karena cara para influencer mensosialisasikan kebijakan-kebijakan ini tidak terbatas pada percakapan satu arah ataupun hal-hal yang bersifat menggiring opini. Tetapi mereka sangat memungkinkan, sangat besar kemungkinannya untuk mereka bisa membuka ruang-ruang publik, ruang-ruang diskusi untuk membahas soal kebijakan-kebijakan ini dengan para rakyat. Sehingga pernyataan tim pemerintah sangatlah tidak valid. Ditambah pernyataan dari tim pemerintah ini sangatlah tidak konsisten, karena kalau begitu kesalahannya bukan terletak pada penggunaan influencer itu sendiri, tetapi cara influencer tersebut mensosialisasikan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, jika influencer tersebut menyampaikan informasi dengan cara yang benar, jika influencer ini menyampaikan informasi dengan menyeluruh dan objektif, maka tim pemerintah sama sekali tidak memiliki masalah terhadap hal tersebut. Dengan itu, setiap argumen tim pemerintah soal ketidakmungkinan adanya ruang diskusi pada sisi kami sangatlah tidak bisa berdiri. Kemudian masuk ke dalam sanggahan saya yang kedua, yaitu tim pemerintah mengatakan bahwa para influencer ini tidak mendalami bidang yang terkait, dan kami sangat setuju terhadap hal ini karena mereka influencer, mereka mendalami dunia entertainment, seni dan sebagainya. Dan sebagian besar influencer memang tidak mendalami bidang tersebut. Namun kami tidak setuju bahwa ini akan mengakibatkan ceteknya informasi yang disampaikan oleh mereka. Meskipun mereka kurang mendalami bidang tersebut, ketika pejabat ini memberikan ataupun mengendorse para influencer ini, mereka pasti sudah memberikan informasi secara menyeluruh. Mereka pasti sudah menyampaikan secara menyeluruh apa yang perlu disampaikan oleh para influencer ini kepada masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah memungkinkan dan besar kemungkinannya bahwa para influencer ini bisa menyampaikan informasi dengan baik. Oleh karena itu, argumen dari tim pemerintah yang terkait dengan kelengkapan informasi, kualitas informasi dan sebagainya juga tidak dapat berdiri. Masuk ke dalam sanggahan saya yang ketiga, yaitu tim pemerintah juga memaparkan soal pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh para pejabat kepada para influencer ketika para influencer mempromosikan kebijakan-kebijakan publik. Namun kami sama sekali tidak setuju terhadap hal ini. Mari kita pikirkan, jikalau sebuah perusahaan mengendorse influencer, misalnya perusahaan makanan, tetapi setelah di-endorse, setelah influencer tersebut memberikan informasi kepada masyarakat, lalu pembelinya tetap minim, pembelinya tetap sedikit, apakah itu sepenuhnya salah daripada influencer? Tentu tidak, karena ada faktor-faktor lain yang bekerja di luar itu, yaitu misalnya apakah makanan tersebut enak, dan sebagainya. Sama halnya di sini, tanggung jawab tetap ada pada orang yang membuat kebijakan tersebut, yaitu para pejabat-pejabat publik. Sehingga ini tidak akan menjadi tanggung jawab penuh dari para influencer. Kemudian masuk ke dalam argumen saya, yang pertama, mengapa mosi ini tidak dapat dibenarkan. Di dalam era digital, kita memiliki aset yang sangat berharga, yaitu para influencer ini. Para influencer ini yang memiliki jumlah pengikut yang sangat banyak, ini merupakan aset yang sangat berharga. Mereka memiliki pengikut yang banyak, mereka memiliki pasar yang luas dan dampak yang besar. Dan ketika aset ini tidak kita gunakan untuk hal yang positif, kita tidak gunakan ini untuk keuntungan negara, maka ini sangatlah disayangkan. Media sosial dan akun-akun para influencer ini sudah menjadi makanan sehari-hari dari para rakyat.
Dengan alasan tersebut, kita harus memanfaatkan para influencer ini untuk alasan yang baik. Kemudian, subargumen yang kedua, hal yang sudah jelas adalah bahwa ketika kita menggunakan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan publik, orang yang terdampak akan jauh lebih banyak. Orang yang mendapatkan informasi tersebut akan jauh lebih banyak dibandingkan yang ada pada sisi tim pemerintah. Dan oleh karena itu, jikalau para influencer ini bisa menyampaikan informasi dengan baik, maka keuntungan sepenuhnya berada pada sisi kami. Dan kami sudah membuktikan bagaimana para influencer ini bisa memberikan informasi yang jelas, informasi yang menyeluruh dan objektif kepada rakyat. Kemudian, mosi ini sama sekali tidak ada keuntungannya. Oleh karena itu, mosi ini tidak dapat dibenarkan. Satu-satunya keuntungan yang mungkin ada adalah kualitas informasi yang disampaikan oleh para pejabat publik ataupun ilmuwan dan sebagainya akan lebih menyeluruh. Tetapi sekali lagi kami tegaskan bahwa para influencer ini juga tidak kalah terhadap hal tersebut. Karena para influencer ini juga bisa menyampaikan informasi dengan menyeluruh dan dengan objektif. Sehingga sampai sekarang, tim pemerintah gagal untuk menyampaikan keuntungan dari melakukan mosi ini. Oleh karena itu, mosi ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Masuk ke dalam argumen saya yang kedua, yaitu bagaimana kondisi akan lebih baik pada sisi kami. Para influencer ini akan dimanfaatkan popularitasnya untuk menarik orang banyak, untuk mendengarkan, untuk mendapatkan informasi soal kebijakan publik yang telah dibuat. Dan selain itu, informasi juga disampaikan secara menyeluruh dan komprehensif, sehingga kita sama sekali tidak perlu untuk khawatir adanya misinterpretasi dan sebagainya. Kita kontraskan pada sisi pemerintah, di mana mereka menggunakan para pejabat, ahli, dan sebagainya untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan ini, di mana orang yang dicapai jauh lebih kecil dan secara kuantitas. Ditambah lagi, misinterpretasi juga belum tentu tercegah, karena bisa saja ada rakyat yang tidak menonton sampai habis. Bisa saja mereka tidak menonton secara penuh sampai selesai. Dan kemudian para influencer ini akan dipaksa untuk menaati kebijakan yang dilakukan pemerintah. Ketika seseorang di-endorse oleh orang lain, tentu mereka sendirinya akan taat terhadap hal tersebut. Sehingga mereka bisa memberikan contoh yang baik bagi rakyat. Dan hal ini tidak akan dijumpai pada sisi pemerintah, di mana para influencer tidak akan ada hubungannya dengan kebijakan-kebijakan ini. Oleh karena itu, kami percaya bahwa mosi ini tidak akan menyelesaikan masalah yang ada pada status quo, dan kami menolak mosi ini. Terima kasih.